Khodim tadi mengatakan, saya tahu. Ada seperti itu, saya tahu. Sambil mengangkat tangannya, saya tahu katanya. Kaget. Para ulama yang kumpul tadi, ulama semua yang paham akan ilmu semua. Dan kaget dia, mendengar berita itu kaget. Kaget para ulama tadi. Orang dari Yaman tunjuk tangan untuk menjawab pembahasan tadi. Nah, hakada. Lalu dia mengangkat tangan, kemudian dia dipanggil. Oh, ente mampu untuk menjawab? Mampu. Kalau begitu, tapi ada syarat kata Khadim Habib tadi. Dia bilang apa? Siapkan saya mimbar karena ilmu itu mahal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan berbincang bersama Al-Mukarrom. La. Jangan Al-Mukarrom. Labasa. Panggil kakak deh. Oh, nah. Kakak deh. Ahi, Maaf. Ahi, Devi, Ahem. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cerita pengalaman dari Ahi selama menjadi santri di Al-Mahad Ar-Riyad, Palembang. Ikhlas. Al-Ikhlas. Oh, ikhlas. Oke. Oke, tafadhal maskurah pada Kakanda Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, amma Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi adinda kita Apriyansyah. Beliau bertanya bagaimana pengalaman daripada mondok. Mondok ya. Pada hakikatnya kita mondok itu bukan berarti kita mesti jadi ustadz, mesti jadi kiai, mesti jadi ulama, bukan. Akan tetapi kita mondok itu pada hakikatnya mengambil berkah dari para orang-orang soleh yang ada dalam pondok pesantren itu. Kemudian kita juga mendapat pengalaman batin, mendidik batin kita bagaimana hidup ala pondok. Pondok pesantren itu mengajarkan kita bagaimana kita melihat akhlak-akhlak para guru-guru yang ada di pondok pesantren. Apalagi guru-guru kita itu banyak para habaib, masya Allah. Mereka itu lebih mengutamakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Mereka mengajarkan kepada kita itu masalah akhlak-akhlak. Tidak diajarkan daripada mereka itu hanya semata-mata ilmu saja. Kenapa memang diajarkan orang yang berkhidmat, orang yang khodim atau dia lebih khidmat kepada gurunya, itu memiliki satu keberkahan yang ilmu itu pada dasarnya datang dengan sendirinya. Ada cerita seorang alim yang diceritakan oleh para habaib. Beliau bercerita gimana? Suatu ketika ada bahas atau pembahasan tentang yang namanya ilmu. Mohon maaf, amam Allah, kita sedang berada di dapur, lagi servis mesin banyu kita, mesin air kita sama mesin cuci kita yang diservis oleh ayahanda kami. Kalau bahasa kaminya Mang Kandar, atau Pak Iskandar, ayahanda kami. Jadi mohon maaf suasananya agak di dapur lebih santai, sambil ngopi bareng, sambil nunggu. Nah gitu. Sampai mana tadi? Sampai perjalanan. Ya, sampai cerita tadi ya. Cerita bagaimana cerita santri, cerita seorang alim yang dalam suatu majelis di Yaman. Itu Habib apa lupa saya, di pengajian satu Habib sempat dikatakan bahwasanya penduduk Yaman itu ilmunya tidak ada apa-apa. Tidaklah lebih berharga daripada tukang sapu kami ini ilmunya daripada orang-orang Yaman. Ada. Perhatikan nama Allah, ini kisah yang sangat menarik pada dasarnya. Lalu apa? Mendengar berita itu seorang habib, seorang guru, seorang ulama tadi
mendengar berita itu karena ada pembahasan itu itu pembahasan tentang istilahnya kalau ibaratnya ijtima lah, perkumpulan. Jadi dipanggil lah. Ini seseorang yang kerjaannya di pondok Habib itu cuma ngantar air minuman. Jadi tugasnya cuma nyiapkan makanan, ngantar minuman. Jadi kerjaannya itu aja. Berpuluh-puluh tahun dia bekerja cuma itu aja. Lalu apa kata Habib? Dipanggil lah oleh Habib. Namanya Jalil. Oh ada. Laisa Jalil. Panggil khadimnya tadi. Ta'al. Antum ini ada bekal kata beliau. Ini ongkos antum pergi ke daerah itu. Nah, dan nanti di sana antum ada namanya pembahasan. Bingung. Si khodim yang tukang bak minuman tadi itu bingung Adinda. Kenapa dia bingung? Karena dia tidak punya ilmu. Dia merasa tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa, kerjaannya cuman khidmat. Cuman membantu seorang syekh nyiapin minuman. Nyiapin minuman dalam pengajian, nyiapin makanan dalam pengajian, pokoknya tukang suguh lah dalam pengajian. Apa kata Syekh pergi. Ana Habib, oh, dia merasa ana yang harus pergi. Naam kata Habib. Karena ta'zimnya seorang khodim atau khidmat, karena beliau perintah daripada seorang guru, maka dia pergi. Dan berangkatlah dia, ini ya. Jadi makna kita di pondok pesantren itu bukan semata-mata kita cari ilmu, bukan semata-mata kita jadi seorang agama. Itu pada dasarnya kalau kita mengerti hakikatnya untuk mengamalkan agama kita di pondok pesantren itu, agar kita mudah mengamalkan agama sehingga kita menjadi orang yang taat dalam agama Allah, dan insya Allah hidup kita itu jadi sukses karena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, berkah. Nah, lalu pergilah dia dan tiba di sana dalam suatu rapat lah, kalau bahasa kita ini rapat, gampangnya rapat. Antum min aina anta? Ditanya seperti itu. Ana min Yaman. Oh, mendengar daripada berita bahwasanya dia dari Yaman, maka khodim tadi disuruh apa? Disuruh duduk di belakang. Tidak ada penghormatan karena dianggap tidak berilmu kata ya. Nah, pada saat itu pembahasan tentang bab tentang mayit. Bab tentang mayit, tentang alam kubur. Tentang alam kubur itu pertanyaan daripada malaikat. Nah, kemudian apa yang terjadi hamba Allah setelah ditanya dalam satu rapat itu tidak ketemu jumpa daripada tiga perkara, yang satunya tidak jumpa apa sih permasalahannya untuk pemecahan daripada permasalahan itu. Tiba-tiba khodim tadi mengatakan, saya tahu. Kata dia seperti itu, saya tahu, sambil mengangkat tangannya, saya tahu katanya. Kaget. Para ulama yang kumpul tadi, ulama semua yang paham akan ilmu semua. Dan kaget dia, mendengar berita itu kaget. Kaget para ulama tadi, orang dari Yaman tunjuk tangan untuk menjawab pembahasan tadi. Nah, hakada. Lalu dia mengangkat tangan, kemudian dia dipanggil. Oh, ente mampu untuk menjawabnya? Mampu. Kalau begitu, tapi ada syarat kata Khodim Habib tadi. Dia bilang apa? Siapkan saya mimbar karena ilmu itu mahal. Ada khodimnya Habib ulama Yaman yang cuman nyiapin makanan dan air minum. Siapkan mimbar karena ilmu itu mahal, dan antum catat katanya, untuk mengangkat daripada derajat bahwasanya jangan sampai kita sombong. Nah, ini didikan anak-anak pondok itu seperti itu, Dinda Abdi. Didikan anak-anak pondok ya, anak-anak pondok pesantren itu memprioritaskan akhlak. Nah, apa kata beliau? Antum catat, ana adalah khodimnya Al-Habib, lupa ana, Al-Habib, ana khodimnya ulama fulan, Habib fulan, ana khodimnya, saya tukang nyiapkan minuman makanannya, an Habib fulan bin fulan, an ulama ul fulan bin fulan bin fulan bin fulan, hatta antum catat katanya. Pembahasannya adalah hakada. Hakada. Jadi ya dari cerita tadi kita ambil kesimpulannya apa, hamba Allah? Artinya kalau kita mondok itu nanti di sana kita akan banyak dapat yang namanya pendidikan dari guru-guru kita, terutama guru-guru kita itu para habaib, hamba Allah. Kalau saya alhamdulillah ana alumni dari Ma'hadur Riyad di Palembang. Nah, Palembang saya 3 tahun di sana.
cerita pengalaman saya di sana. Selama 3 tahun saya khadim di sana, saya belajar di sana. Saya lebih memprioritaskan untuk berkhidmat kepada siapa? Al-Habib Al-Ustadz Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Ada. Nah, saya banyak abdi sama beliau, saya banyak belajar sama beliau. Bahkan saya ingat pesan-pesan beliau apa? Antum, kata beliau, ini pesan beliau. Nah, ini khidmat. Kalau hikmah kita dibalik dari pondok pesantren itu, hamba Allah. Ya, hikmahnya bukan semata-mata ilmu agama itu hakikatnya untuk kita amalkan, bukan kita untuk menyombongkan diri, oh ini saya berilmu. Tidak, saya banyak hafal hadis, saya banyak hafal Quran. Al-Quran 30 juz saya hafal, hadis saya hafal banyak ribuan hadis. Bukan semata-mata seperti itu. Akan tetapi ilmu Al-Quran wal hadis itu kita belajar di pondok pesantren, kita lihat pengamalannya melalui dari guru-guru kita yang ada di pondok pesantren. Itulah guna yang namanya pondok pesantren. Ya, apa Al-Habib nasihat beliau, apabila engkau meminjam 1 jarum, jangan biasa engkau meminjam 1 buah jarum pun. Nah, kata saking begitu beliau mendidik akhlak kepada kita di Nabri, ya. Akhlak itu sangat penting. Nah, di mana kita dapat akhlak itu? Tentunya di pondok pesantren. Pondok pesantren, ya. Mau pondok apapun, saya dulu di Ma'had Ariyat Palembang 13 Hulu, ya, pelaju. Dan saya juga mondok selanjutnya nyambung saya di pondok pesantren Al-Ikhlas di kota Lubuk Linggau, ya. Kalau menurut kisah saya, kita menarik kisah karena kita berkhidmat, kita senang berkhidmat itu tadi Adinda Apri. Alhamdulillah dulu saya pernah dicanangkan untuk ada beasiswa. 3 daripada siswa, salah satunya saya sendiri. Anafu bukan sombong, sekedar bercerita hikmah di balik kita khidmat di pondok pesantren itu, ya. Ilmu itu ilmu agama, apalagi zaman sekarang, ya. Semua kitab-kitab sudah ada terjemahnya. Alhamdulillah untuk mempermudah kita menjalankan agama dan mengenal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hakikat-hakikat Islam. Ternyata Islam itu enak, ya, Dinda Apri. Itu sekarang sudah banyak yang jualannya, yang menjualnya kitab-kitab yang sudah ada terjemahnya. Mau kitab apa aja ada semuanya. Akan tetapi khidmat itu penting di pondok pesantren, ya. Makanya jadi di pondok pesantren itu melatih kita jauh dari orang tua. Jauh kita dari orang tua, mengerti kita hakikat abdi kita kepada kedua orang tua, mengerti kita cara akhlak. Lihat para ulama, para alim, para ulama, para habaib itu ngajarin apa? Cium tangan bolak-balik. Gini kita cium tangan sambil nundukkan kepala. Itu akhlak yang sangat mulia. Mau tahu hakikatnya kenapa cium ini sini? Hati-hati, ya. Ini gini, kalau ulama itu tidak mau, ulama yang sangat paham itu ada yang tidak mau dicium tangannya. Kenapa? Karena dia takut. Kalau sudah dicium tangan itu tanggung jawabnya besar bagi mereka, ya. Bagi mereka yang mengerti ilmu Allah, hakikat cium tangan ini artinya tanggung jawab lahir dan batin seorang yang cium tangan tadi bagi dia. Nah, jadi apa makna cium tangan bolak-balik? Balik ini ada Habib juga yang menerangkan. Lihat nanti di YouTube ada tuh keterangan daripada para habaib yang menerangkan cium tangan di belakang ini, cium sini. Itu hakikatnya kenapa para habaib, para ulama itu. Nah, ini kan didikan anak pondok ini. Ya, jangan kita salah, jangan kita keliru. Kita tiru, kita ambil, ya. Makanya perlunya pondok pesantren itu. Bolak-balik. Balik ini adalah buka Al-Qur'an tuh pakai ini. Ya kan? Ya. Pegang tasbih pakai ini, ya kan? Ya. Terus berzikir kita pakai ini, kan? Ya. Nah, terus buka mushaf, buka kitab pakai ini. Para ulama itu. Makanya kita berebut-rebut, telapak tangan, ya. Terus kita pegang tasbih, kita pegang apa? Mereka itu pegang pakai ini. Tidak ada yang buka pakai ini, ya. Tidak ada, ya, Pri. Ya, Dinda Pri. Pakai ini tentunya. Nah, itu. Jadi manfaatnya sangat besar, sama Allah hidup di pondok pesantren. Mudah-mudahan antum-antum yang punya anak, kalaupun antum tidak pernah mondok di pondok pesantren, paling tidak kita punya anak keturunan, ajarkan mereka untuk masuk ke dalam pondok pesantren, ya. Jangan beranggapan seolah-olah di pondok pesantren itu belajar. Oh, belajar di luar cukup bisa, tanpa mondok bisa. Tapi pondok pesantren itu ada hal, ada keberkahan para masyayikh, para ulama pendirinya, para ulama yang pernah berkunjung di sana, ada keberkahannya di dalamnya, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan dari Dinda Apri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Al-Fakir Adabillah.
Seorang fakir, seorang tanpa ilmu, sedikit amal, bukanlah yang terbaik, akan tapi diri ini bukanlah hanyalah pengabdi Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi khadimullah, pembantu Allah Subhanahu wa taala yang dikalamkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Nafis wal Habib Mundir bin Hud al-Musawwah. Kata beliau, seorang pendai itu hakikatnya pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Alafu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys atas tausiah atau pengalaman yang disampaikan oleh kakak kita Depi Ahem. Oke, terima kasih atas cerita dari beliau. Semoga bermanfaat. Jika ingin melihat video-video sebelumnya, silakan buka saja di channel YouTube Muhammad Umar Al-Mundir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.